Sekali lagi, salam. Oke, kita akan lanjutkan terus pelajaran kita. Nah, kita akan memasuk topik yang kedua. Kita akan membahas 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang keempat dan yang kelima. Oke. 1 Timotius 4 ayat yang keempat dan yang kelima. Apa dikatakan di sana? Karena semua yang diciptakan Elohim itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Yahweh dan oleh doa. Nah, semuanya itu dikuduskan oleh firman Yahweh dan oleh doa. Mengapa Rasul Paulus memunculkan pernyataan ini? Jangan lupa di ayat di atasnya kuncinya. Coba lihat di ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Sama-sama membaca. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Yahweh, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Pernyataan di ayat yang keempat dan yang kelima itu dimulai dari ayat 1 sampai ke 3. Bahwa nubuatan kitab suci di hari-hari yang kemudian, di waktu-waktu yang kemudian, itu menunjuk kepada akhir zaman, termasuk di waktu kita. Waktu kita adalah bagian daripada akhir zaman. Akan muncul roh-roh penyesat. Mereka akan mengikuti ajaran setan-setan. Nah, perhatikan roh di situ huruf besar, roh dengan tegas mengatakan. Nah, roh itu adalah roh Bapa Yahweh yang berbicara kepada para nabi di perjanjian lama maupun yang berbicara kepada hamba-hamba Elohim di perjanjian baru. Itu adalah roh yang sama. Roh yang sama itu mengatakan dengan tegas, di akhir zaman, di hari-hari yang kemudian akan muncul roh penyesat. Apa yang dilakukan roh-roh penyesat itu? Ayat 3. Mereka melarang orang kawin, yang kedua, dan mereka melarang orang memakan makanan yang diciptakan Elohim. Nah, perhatikan. Jadi ini justru kebalikan dari yang banyak dipercayai oleh Kristen populer, bahwa ayat itu diterjemahkan, oh berarti kita sudah boleh memakan segalanya, katanya. Padahal enggak. Justru di ayat 3 itu kuncinya. Roh penyesat itu melarang orang memakan makanan yang diciptakan Elohim untuk dimakan. Justru mereka melarang memakan yang halal. Lucu enggak ya? Contohnya makanan yang halal itu yang koser, yang tahir. Istilah Ibrania koser. Apa itu? Semacam daging lembu, ya kan? Daging kambing, daging domba, daging kerbau, daging ayam, ikan mas, ikan nila. Itu kan koser. Ikan gabus, ikan. Justru ini yang mereka larang dimakan. Ada nggak kalian tahu kepercayaan yang melarang memakan daging lembu? Ada. Apa itu? Itu betul. Betul nggak? Oh, itu bukan sedikit loh penganutnya loh. Justru mereka melarang orang memakan makanan yang halal. Yang melarang itu manusia, karena mengikuti ajaran setan-setan, karena mengikuti ajaran roh-roh penyesat. Yang seharusnya boleh dimakan, malah dilarang dimakan. Jadi mereka melarang memakan makanan yang ditetapkan Bapa Yahweh untuk dimakan. Mereka justru larang. Terbalik.
Yang kedua, mereka melarang orang juga kawin. Kawin itu ketetapan Bapak Yahweh enggak? Ya iyalah. Iya kan? Coba baca dulu Kejadian 2 ayat 18. Ayo. Yahweh Elohim berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Apa katanya? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Selanjutnya apa? Masih ada. Lalu Yahweh Elohim membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Yahweh Elohim membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Yahweh Elohim mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan daripada rusuk yang diambil Yahweh Elohim dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Sampai ayat 24. Jadi perkawinan itu adalah kehendak Bapa Yahweh. Perkawinan itu adalah ketetapan Bapa Yahweh. Tetapi orang-orang yang menyimpang tadi, orang-orang yang tersesat itu, mereka justru dilarang kawin. Memang ada orang yang tidak kawin, bukan berarti kalau orang yang tidak kawin, oh berarti ada dosa. Tidak semuanya toh. Begini, ada orang tidak kawin karena kehendaknya sendiri. Dia nggak mau kawin gitu loh. Ya itu terserah dia. Iya kan? Biasanya itu karena cinta kepada pelayanan Bapa Yahweh, dia mendedikasikan dirinya untuk pelayanan. Jadi dia memilih tidak kawin seumur hidup. Yang kedua, ada orang memang karena dipaksa. Sebenarnya dia mau kawin, tapi dilarang, nggak boleh. Peraturan ini nggak boleh gitulah. Nah ini karena dipaksa, dia di bawah tekanan, dia di bawah kuasa orang lain. Ini yang salah. Karena kasih itu tidak boleh memaksakan. Semua yang berlawanan dengan kasih, nah itu yang ditentang oleh firman. Ada orang tidak kawin karena kelahiran. Misalnya apa? Misalnya ada kecacatan gitu kan, ada kekurangan fisik yang lain begitulah. Jadi ada beberapa sebab orang menjadi tidak kawin. Tapi yang dilarang, yang salah adalah kalau tidak kawin karena dipaksa orang lain. Itu yang salah. Kalau karena kehendak sendiri tidak kawin, ya itu hak dia kan. Ya terserah dia toh. Nah, roh penyesat itu jadi melarang orang kawin. Yang kedua, melarang orang memakan makanan yang diciptakan untuk dimakan. Terbalik ya, Bapak Yahweh kan melarang orang memakan sembrono gitu, yang najis, yang tidak koser gitu. Nah ini justru melarang memakan yang koser, melarang memakan yang halal. Jadi kemana kayak gitu? Nah ingat saudaraku, Bapak Yahweh itu absolut, Tuhan itu absolut, kehendaknya pun sebenarnya absolut. Itu tidak bisa ditentang. Jadi siapapun yang menentang kehendaknya itu adalah dosa.
itu adalah penyesatan. Itu berasal dari setan-setan. Setan, hasatan, sang pemberontak. Berani menentang kehendak Bapa Yahweh. Berani menentang Bapa Yahweh. Itu setan. Ingat, Bapa Yahweh itu absolut. Dia Tuhan. Wajar dong semua ciptaan mengikuti perintahnya. Wajar dong semua ciptaan mengikuti peraturannya. Wajar enggak? Ya sangat wajar. Itulah yang wajar. Itulah yang normal. Nah, ini justru dilarang memakan yang disuruh Tuhan boleh dimakan, malah dilarang. Akhirnya Rasul Paulus menjelaskan di ayat yang keempat itu, karena semua yang diciptakan Yahweh itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram. Jadi apa yang dikatakan Bapa Yahweh itu boleh dimakan, jangan katakan haram. Ya kecuali kalau kamu nggak suka, nggak apa-apa. Sama seperti di Roma 14. Coba buka ayat 2. Roma pasal yang ke-14. Ayat 1 sampai 3 dulu. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Elohim menerima orang itu. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan. Perhatikan segala jenis makanan. Apa yang termasuk segala jenis makanan? Apa yang dikatakan Tuhan boleh dimakan, itulah segala jenis makanan. Kan begitu? Yang dilarang Bapa Yahweh untuk tidak dimakan, berarti itu tidak masuk kategori makanan. Apa yang boleh dimakan, berarti harus kita ulang lagi ini Imamat 11, ya kan? Sebenarnya maksud saya nggak usah diulang lagi deh, tapi ya udah nggak apa-apa. Udah lupa mungkin, ya kan? Apa yang dikatakan Bapa Yahweh boleh dimakan, itulah segala jenis makanan. Nah, contoh yang tidak boleh dimakan apa misalnya? Yang cicak, tikus, kodok, kelabang, kalaba, kaki seribu, ipos. Apa ipos? Tahu ipos? Kecoa. Tahu kecoa? Nah, hanya karena kebetulan saja daging babi enak, orang suka mempertahankan daging babi, padahal itu bukan jenis makanan. Nah, saya lihat belum ada orang yang makan kecoa, entahlah ya, enggak saya tahu ya. Atau ada orang suka pergi keseloan, bongkar batu-batu, ambil kecoa di situ, lalu digoreng di rumah. Saya belum ada tahu. Atau kaki seribu kan banyak kali di ladang-ladang itu. Atau cicak banyak kali di rumah, tangkapi, digoreng. Karena itu bukan jenis makanan. Nah, perhatikan saudaraku begini. Kalau orang di luar Yahudi membaca ayat itu, segala jenis makanan, di dalam konsep pikiran dia, apa yang biasanya dia makan atau yang dimakan oleh keluarganya atau oleh nenek moyangnya, dia kira itu pasti termasuk makanan. Tetapi Paulus itu kan orang Yahudi, orang Ibrani. Apa yang segala jenis makanan dalam konsep dia, berarti yang sesuai dengan firman Imamat pasal 11. Saya tanya dulu kalian, daging manusia makanan enggak? Oh? Daging manusia makanan enggak? Tidak kan? Ya itu dosa loh. Tetapi di Papua sampai sekarang kalau saya tidak lupa masih ada 7 suku lagi masih pemakan daging manusia. Jadi kalau ada manusia apalagi dari luar suku datang itu dipanahin. Itu siapa? Pernah murid kita di sini dari Papua loh. Siapa itu? Lupa saya. Timotius Alvan. Lasannya. Nah, jadi
Bahkan mereka sendiri sesama orang Papua tidak berani mendekati suku itu. Jadi pernah katanya dari helikopter datang ke situ, di atas itu mungkin untuk mengamati kehidupan suku itu. Helikopter itu pun dipanahin. Syukur helikopter itu dari besi ya kan, jadi nggak tembus panahnya. Nah, jadi kalau katakanlah kalau dia mendengar ayat ini segala jenis makanan, di dalam konsep dia, oh manusia pun makanan juga, ditangkaplah. Ya kan? Karena dalam konsep dia manusia itu makanan. Tapi kalau orang sudah mengenal kebenaran, dia tahu itu bukan makanan. Apa itu kebenaran? Firman. Mana ayatnya? Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Orang yang sudah mengenal kebenaran artinya orang yang sudah mengetahui firman. Yang sudah tahu firman. Yang dulunya dia makan orang, berhenti dia makan orang. Oh, rupanya orang bukan makanan. Kan gitu kan? Setelah tahu firman. Dulu suka makan daging unta, berhenti dia makan daging unta. Ternyata itu bukan makanan. Dia dulu suka makan daging kucing, daging anjing, daging cicak, daging kelabang, daging biawak, daging ular. Oh, dia tahu ternyata itu bukan makanan. Iya kan? Setelah mengenal kebenaran, setelah tahu firman. Kalau sebelum tahu firman, semua disap-sap. Iya kan? Semuanya, mau tikus yang lewat tangkap, tupai yang lewat ditembak, dipanah, dipanggang, ya kan? Karena belum mengenal kebenaran. Tetapi setelah kamu mengenal kebenaran, apa itu kebenaran? Firman-Mu adalah kebenaran. Maka kita harus periksa lagi apa kata Bapak Yahweh yang boleh dimakan. Lihat lagi Imamat 11 ayat 1 sampai 3 dulu, yang kuat suaranya, yang cepat menemukan ayatnya. Email pun jadi, ayo. Binatang yang haram dan yang tidak haram. Lalu Yahweh berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka, katakanlah kepada orang Israel begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki empat yang ada di atas bumi. Setiap binatang yang berkuku gula, yaitu yang kukunya bersolah panjang dan yang memamah biak, boleh kamu makan. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah. Unta, karena memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Terus. Juga pelanduk, karena memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Terus. Juga kelinci, karena memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Demikian juga bagi hutan. Ada hutannya ya. Jadi seolah-olah babi kota itu boleh gitu ya. Hanya babi hutan yang nggak boleh. Kalau dia di kota seolah-olah boleh gitu ya. Tapi saya lihat di terjemahan yang lain nggak ada hutannya. Di IMB misalnya, demikian juga babi nggak ada hutannya. Nggak tahu ini kenapa, dari mana ini kok ada hutannya ini. Saya lihat dulu terjemahan IMB misalnya, Indonesia Modern Bible. Demikian juga babi, nggak ada hutannya. Jadi gimana ini ya? Mungkin begini, yang menerjemahkan Nats ini dulu dia masih suka makan daging babi gitu loh. Jadi untuk mengelakkan itu kan, babi hutan aja lah. Padahal itu di ayat aslinya demikian juga babi. Tengok dulu Herman ini. Demikian juga babi. Demikian juga babi, sebab walau ia berkuku belah, bahkan kukunya membentuk celah, tetapi hewan itu tidak memamah biak, itu najis bagimu. Nah, menurut penelitian, salah satu dulu teman saya, hamba Bapak Yahweh, Eporus, di Jakarta dia sekarang, beliau masih hidup, masih sehat. Dia seorang dokter senior. Jadi dia hamba Tuhan, dia pendeta, tapi tetap masih dokter, aktif.
Jadi dia mengajarkan dulu kepada kami gini, daging babi itu boleh disamakan dengan baterai. Pernah melihat baterai center yang dulu itu besar, sekarang kecil-kecil sebesar jari. Dulu itu ada yang besar bulat itu, ABC gitu. Nah, itu kalau dibongkar dalamnya itu hitam kali itu di dalamnya itu. Itu kalau derajat keasamannya itu 0. Nah, kalau dari derajat keasaman ya kan pH normal itu kan 6,8 sampai 7. 7 lah netral. Dia semakin ke bawah 5 itu udah 6 masih kategori basah lah. 5 dia udah asam. 4 udah semakin asam. 3 udah asam sekali. 2 udah sangat asam. 1 ya udah asam kuat sekali. Sedangkan kalau pH-nya ke atas dia bersifat alkali, basah. 7, 8 oh itu alkali, basah. Itu bagus sekali ke tubuh manusia, seperti buah-buahan. Itu pH keasamannya tuh dia bersifat alkali, buah. 9 makin ke atas dia makin basah. Tapi terlalu basah juga mungkin nggak baik ya. Nah, semua yang pakai terlalu nggak baik. Nah, daging babi itu kalau baterai itu 0 entah 1 ya. pH keasamannya 0. Jadi artinya sangat tinggi sekali. Daging babi itu sama dengan itu. Menurut penelitian ilmu pengetahuan dokter. Kalau udang, kepiting, itu pH-nya kalau nggak salah 2 atau 4. Jadi asam juga. Artinya kalau itu dimakan manusia, tubuh manusia itu tidak cocok dengan itu gitu. Hampir semua penyakit manusia itu ditemukan di dalam tubuh yang sifat tubuh manusia itu asam. Termasuk dia suka makan daging, saban hari makan daging, kurang makan sayur, kurang makan buah, itu nanti bisa cepat dihinggapi penyakit, macam-macam penyakit. Dan kolesterol paling jahat itu katanya, kata beliau itu daging B2 dibanding semua yang lain. Karena ada kolesterol 2 macam itu. LDL itu kolesterol yang jahat. HDL itu kolesterol baik. Nah, kolesterol baik itu kita temukan seperti di kacang, keju, susu, telur. Itu ada juga kolesterolnya. Tapi kolesterol yang dibutuhkan tubuh, diperlukan tubuh. Kalau kita kurang kolesterol, badan kita rasanya gak semangat, kayak lemas. Nah, kacang tanah misalnya itu mengandung kolesterol yang sangat baik. Coba makan biji kacang tanah, akan keterusan terus, ya kan? Karena itu cocok di tubuh. Minyak goreng itu kolesterol baik. Cuman kalau salah pengolahan bisa dia berubah menjadi kolesterol jahat. Misalnya gini, minyak goreng itu standarnya menurut kesehatan itu hanya boleh dipakai berulang-ulang sampai batas 4 kali saja. Jelantah itu minyak jelantah. Kalau udah lewat 4 kali apalagi sampai 8 kali jangan dipakai lagi. Itu udah mengandung residu racun. Tadi zat vitamin, enzim-enzim yang baik di dalam minyak itu tadi udah rusak dia. Udah berubah menjadi kolesterol jahat. Udah sampai hitam kali begitu. Boleh digunakan juga, mungkin dicampurkan pakan ternak bisa. Boleh. Nyalakan kayu api boleh, menyuburkan tanaman juga boleh, tapi jangan langsung dibusukkan dulu. Dibusukkan dulu, difermentasi dulu lebih bagus. Haleluya. Nah, jadi apa yang dikatakan Bapak Yahweh tidak jangan dimakan, itu diteliti para ahli, memang tidak bagus untuk kesehatan. Dulu mungkin pemahaman manusia kan belum sampai istilah kolesterol, ya kan? Istilah trigliserida, pengentalan darah. Dulu manusia mana ngerti itu. Makanya Bapak Yahweh tidak menyebut kolesterol. Karena istilah kolesterol itu abad yang sekarang ini, 1 abad yang lalu juga orang belum mengerti apa itu kolesterol. Betul enggak? Tapi sekarang manusia sudah memahami, oh, ternyata semua yang dilarang Bapak Yahweh jangan dimakan, ternyata memang tidak bagus untuk kesehatan. Kecuali mau nekat terus melawan firman, ya terserah. Tapi bagi saya lebih bagus menghormati firman. Ingat Amsal 13 ayat 13. Siapa yang tahu itu?
Siapa meremehkan firman? Siapa menanggung akibatnya? Udah tahu juga ya. Tetapi siapa menuruti perintah menerima balasan, reward, upah, hadiah. Namanya ayat hafalan ya kan email? Siapa meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Ya terserahlah kalau dilanggar terus. Tetapi saya udah lihat buktinya kok. Teman-teman saya yang terus tidak percaya firman, sudah boleh kok dimakan semua. Perjanjian baru sudah mengubah hukum kok. Disantap terus daging bedua itu. Saya lihat banyak yang stroke, banyak yang kolesterol, banyak yang sakit. Saya bukan menghakimi, maksud saya bukan. Tapi itu saya lihat fakta. Apakah mereka bukan hamba Tuhan? Pendeta loh. Pendeta-pendeta besar. Apakah mereka tidak berdoa? Mereka doakan. Pakai mic lagi berdoa. Bapa di surga berkatilah makanan ini. Tapi dimakan tetap juga kolesterol. Itu fakta loh. Jadi masih mau meremehkan firman? Kalau saya nggak berani. Ya kalau ada yang berani ya silakan. Ya kan? Saya nggak mau. Mereka mungkin berani-beranian atau terlalu berani. Saya nggak berani, takut saya. Udah dikatakan Tuhan nggak baik ya nggak baik lah. Tuhan katakan jangan ya janganlah. Ya kan? Kalau soal kehendak bebas, free will manusia, terserah. Karena memang manusia dikasih kehendak bebas kok. Mau lanjutkan terus seperti itu, ya silakan. Tapi ingat, resiko pasti ada. Udah pasti. Karena dalam setiap pelanggaran pasti ada akibatnya. Siapa takut kepada perintah akan menerima hadiah, balasan, upah, reward. Haleluya. Jadi Tuhan katakan jangan makan, ya enggak usah lah. Bagaimana saudara? Enggak usah ya kan? Namanya anak-anak Bapak Yahweh, mengikuti kehendak Bapak Yahweh. Coba lanjutkan lagi. Maksud saya Imamat 11 tadi, kembali Imamat 11. Tadi masih ayat 7 ya, ayat 8. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan bangkainya janganlah kamu sentuh. Haram semuanya itu bagimu. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air, segala yang bersirip dan bersisik di dalam air, di dalam lautan dan di dalam sungai. Itulah semuanya yang boleh kamu makan. Oke, kalau makhluk di dalam air, nah Tuhan kasih tahu ciri-cirinya. Dia bersisik dan bersirip. Berarti ikan ya. Wah, saya kira kalau di Maluku banyak kali ikan-ikan seperti ini. Iya kan? Lumbung ikan itu Maluku itu kan? Itu lumbung ikan loh. Bersirip, bersisik, pasti boleh dimakan. Walaupun nggak kenal nama ikannya ikan apa. Karena ribuan jenis itu ya kan? Ada ikan kakap, ikan apa lagi? Ikan gabus ya juga, ikan mas, ikan mujair. Kalau di lautan seperti itu, mujair iya. Di sana nggak dimakan itu ya? Gara-gara apa itu ya? Sombong. Yang lebih baik lagi dari situ bilang. Saya juga belum tentu sombong, belum tentu. Istilahnya kan orang memilih. Sama seperti di kampung kita itu jambu biji kan bagus kan untuk kesehatan kan? Tapi banyak orang nggak makan itu karena banyak di daerahnya. Jadi dia sepele dengan itu, nggak pala perhitungkan. Dia lebih suka membeli yang impor ya kan? Beli apel. Padahal nilai gizi apel itu katanya sama dengan jambu biji itu loh, nilai gizinya. Bahkan ada yang mengatakan 4 kali lipat lebih tinggi di jambu biji. Cuma karena di belakang rumahnya banyak, justru malas dia makannya. Nah mungkin seperti itu. Saya juga mendengar itu ikan mujair katanya kok nggak ditangkap ya. Di sini mahal itu email.
Iya mahal. Dulu 25.000 sekilo, sekarang nggak dapat lagi 30.000, 32.000 sekilo. Jadi kayak jualan ya. Nah, tapi itulah faktanya. Artinya itu bersisik, bersirip boleh dimakan. Soal kamu tidak suka atau suka, ya itu free willmu, kehendak bebasmu. Tetapi kalau boleh dimakan, boleh. Nah, apa yang Tuhan katakan jangan, jangan. Lanjutkan dulu ayatnya lagi. Imamat 11 tadi. Tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik di dalam lautan, di dalam sungai, dari segala yang berkeriapan di dalam air, dan dari segala makhluk hidup yang ada dalam air, semuanya itu kejijikan bagimu. Sesungguhnya haruslah semuanya itu kejijikan bagimu. Dagingnya janganlah kamu makan, dan bangkainya haruslah kamu jijikkan. Segala yang tidak bersirip dan tidak bersisik di dalam air adalah kekejian bagimu. Inilah yang harus kamu jijikkan dari burung-burung. Janganlah dimakan, karena semuanya itu adalah kekejian. Burung rajawali, ering, janggut, dan elang laut, elang merah dan elang hitam menurut jenisnya. Setiap burung gagak menurut jenisnya. Burung unta, burung hantu camar, dan elang sikap menurut jenisnya. Burung pungguk, burung dendang air, dan burung hantu besar. Burung hantu putih, burung udang jering, burung ranggung, bangau menurut jenisnya, meragai dan kelelawar. Segala binatang yang merayap dan bersayap dan berjalan dengan keempat kakinya adalah kejijikan bagimu. Kejijikan, berulang-ulang dibilang kejijikan, kejijikan. Haruslah kamu menjijikkannya, haruslah itu kejijikan bagimu. Artinya kita harus bisa membedakan mana yang kudus, mana yang najis. Yang najis kita jijikkanlah, ya kan? Tetapi sampai sekarang faktanya seperti burung bangau misalnya, saya lihat belum pernah ada orang yang memasak lalu memakan daging burung bangau. Entahlah kalau saudara pernah lihat ya. Daging elang juga, karena memang itu bukan makanan. Burung camar, burung dendang air, itu saya lihat nggak dimakan orang, atau belum pernah saya lihat. Kenapa ya? Karena memang itu bukan makanan. Tetapi daging babi kok beda ya sama daging anjing. Kelinci juga bukan jenis makanan. Tadi kan udah kita baca tadi di atas ya. Tetapi katanya itu enak, manis katanya dagingnya kayak daging ayam. Dulu sebelum bertobat, daging kucing saya pernah makan. Daging anjing beberapa kali. Ternyata itu bukan jenis makanan yang dikehendaki Bapak Yahweh. Nah, jadi sekarang jadi tahu membedakan kehendak Bapak Yahweh, yang mana boleh dimakan, mana tidak. Ini berkaitan dengan pengudusan diri kita. Nah, supaya kita mempertahankan kekudusan kita di hadapan Elohim, begitu saudaraku. Coba lanjutkan ayatnya. Tetapi inilah yang boleh kamu makan dari segala binatang yang merayap dan bersayap dan yang berjalan dengan keempat kakinya, yaitu yang mempunyai paha di sebelah atas kakinya untuk melompat di atas tanah. Inilah yang boleh kamu makan dari antaranya: belalang-belalang menurut jenisnya, yaitu belalang-belalang gambar menurut jenisnya, belalang-belalang kunyit menurut jenisnya, dan belalang-belalang padi menurut jenisnya. Belalang-belalang kunyit menurut jenisnya dan belalang-belalang padi. Sebentar, siapa di sini yang pernah makan belalang? 1, 2, 3, 4. Kenapa kalian nggak makan? Ternyata itu boleh dimakan, halal, kosher, tahor. Nah, inilah lucunya kita manusia ini kan, yang boleh dimakan malah jijik. Jijik aku melompat-lompat katanya, padahal boleh dimakan. Tapi walang sembah jangan makan. Walang sembah yang gini-gini, karena itu pahanya, itu pangkal pahanya harus besar.
Itu ciri-ciri yang boleh dimakan. Jadi kalau kakinya kurus, perhatikan itu alang sembah, pahanya sama kakinya sama aja kayak ranting, dia kurus. Jadi yang boleh dimakan itu yang pangkal pahanya besar. Ada juga jangkrik. Jangkrik itu pangkal pahanya besar, gagah dia. Biasanya kalau petani mencangkul di tanah, dia keluar dari situ, lompatannya itu jauh. Waktu anak-anak saya sering bermain jangkrik kayak gitu. Saya lihat dulu orang tua ditangkapnya di ladang itu kan, membakar-bakar kan, dibakar, dimakan. Pertama-tama jijik juga, tapi lama-lama ikut. Enak juga rupanya. Betul. Kalau di Pulau Jawa itu apa namanya? Kalau bahasa Batak, sike yang di sawah, di air. Sike apa bahasa Indonesianya itu ya? Yang di air itu petani kalau mencangkol itu banyak keluar itu tapi di sawah, di tanah yang berair. Mereka goreng itu, goreng. Sama kayak jangkrik tapi lebih kecil. Jangkrik kan agak segini besar. Ini lebih kecil dari sini lagi. Orang kalau mancing suka pakai itu. Apa ikannya cepat makan. Jadi apa yang dikatakan Bapak Yahweh boleh dimakan, kenapa kita nggak rajin makan ya? Berarti itu sehat toh? Iya kan? Udah dikasih tahu boleh dimakan, pasti itu sehat. Udah pasti itu. Kalau jangkrik tanah itu memang saya lihat dia suka memakan tumbuh-tumbuhan muda. Apalagi petani yang baru bertanam tanaman, misalnya menanam cabai, itu harus diwaspadai karena malam-malam dia keluar, itu dipotongkannya nanti batang cabainya itu. Karena dia suka memakan tumbuh-tumbuhan ternyata. Jadi bukan pemakan bangkai, bukan karnivora. Harimau itu bukan jenis makanan. Singa bukan jenis makanan. Tahu kalian bir brand? Susu cap beruang, bir brand. Nah, itu dikira orang susu beruang. Bisa nggak diminum susu beruang? Itu bukan sehat lah pastinya. Dan lagian kan itu binatang buas. Siapa yang berani memerah susu beruang? Belum diperah aja, udah dicakar duluan kan? Siapa yang berani memerah susu beruang sampai dijual begitu banyak ya? Di mana didapatkan itu? Itu hanya capnya kawan. Isinya itu susu sapi. Tapi dikira orang susu beruang. Kalau belanja juga di kedai, beli susu beruang. Tapi lucunya orang kedai juga tahu, dikasih juga. Ini susu beruang katanya. Jadi di benak masyarakat itu susunya beruang. Padahal susu beruang bukan minuman loh. Sama kayak susu anjing, susu harimau, susu singa. Siapa yang berani minum itu? Belum juga diperah udah dimakan duluan orangnya. Betul enggak? Karena itu bukan makanan. Itu aslinya susu sapi dibikin cap beruang. Gimana? Sebenarnya karena orang nggak tahu, nggak banyak bertanya. Sama kayak sarung dibikin cap gajah gitu kan? Bukan kulit gajah itu, cuma capnya dibikin cap gajah. Bukan berarti itu dari kulit gajah dibikin, bukan. Lah segar. Nah, kalau itu racian kimia lah kurasa itu ya. Bikin ini, memang bikin segar ya. Saya juga suka minum itu, lah segar. Lagi waktu panas-panas, enak minum itu. Tapi intinya, apa yang Bapak Yahweh suruh makan, kita makan aja lah. Ya kan? Saya kira di belakang ini banyak belalang ini, karena banyak tanaman di sini kan. Lagi dicari ya.
Nanti sore coba cari dulu, kita panggang nanti kita goreng. Kita coba dulu rasanya kayak rasa apa gitu. Di kolam. Di kolam mana? Ada di kolam memangnya? Ada banyak Pak. Di atas itu ya? Ya mungkin lah. Kita coba dulu kita gorengkan, kita nikmati sama-sama rasa apa sih belalang ini. Karena itu kurang populer. Tetapi sebenarnya masih banyak orang suka makan. Saya lihat di TV itu kadang-kadang di berita-berita on the spot entah apa itu, suka makan belalang. Oh, memang itu makanan kuliner itu, padahal itu memang makanan sehat kok. Lebih sehat dari daging B2. Daging B2 jelas tidak sehat. Mau taat kepada firman? Orang yang taat pasti ada upah. Karena tujuan kita kan itu, perkenanan Bapa Yahweh supaya masuk surga, ya kan? Kalau tidak taat, ya apa jadinya? Sama dengan hasatan, pemberontak. Iya. Haleluya. Lanjut dulu, kita selesaikan pasal ini. Lanjutkan. Selainnya, segala binatang yang merayap dan bersayap dan tidak berkaki empat adalah menjijikan. Yang berkaki empat. Semua yang berikut akan menajiskan kamu. Setiap orang yang kena kepada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam. Terus. Dan setiap orang yang Ada. membawa dari bangkainya haruslah mencuci pakaiannya. Dan ia menjadi najis sampai matahari. Nah, sebentar. Ia menjadi najis. Nah, inilah kecemaran rohani, kecemaran jasmani itu. Padahal Bapak Yahweh ingin kita kudus baik secara jasmani maupun secara rohani. Jadi bukan hanya rohaninya yang kudus, jasmani kita juga harus kudus. Haleluya. Oke, teruskan dulu. Yakni segala binatang yang berkuku belah tetapi tidak bersela panjang, dan yang tidak memamah biak, haram semuanya itu bagimu, dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis. Demikian juga segala yang berjalan dengan telapak kakinya di antara segala binatang yang berjalan dengan keempat kakinya, semuanya itu haram bagimu. Setiap orang yang kena kepada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan siapa yang membawa bangkainya haruslah mencuci pakaiannya, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Haram semuanya itu bagimu. Inilah yang haram bagimu di antara segala binatang yang merayap dan yang berkeriapan di atas bumi: tikus buta, tikus, dan katak menurut jenisnya, dan landak, biawak, dan bekarung, siput, dan bunglon. Itulah semuanya yang haram bagimu di antara segala binatang yang mengeriap. Setiap orang yang kena kepada binatang-binatang itu sesudah binatang-binatang itu mati menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan segala sesuatu menjadi najis kalau seekor yang mati dari binatang-binatang itu jatuh ke atasnya, perkakas, kayu apa saja yang atau pakaian atau kulit yang karung. Setiap barang yang dipergunakan untuk sesuatu apapun haruslah dimasukkan ke dalam air dan menjadi najis sampai matahari terbenam, kemudian menjadi tahir pula. Kalau seekor dari binatang-binatang itu jatuh ke dalam belanga tanah, maka segala yang ada di dalamnya menjadi najis, dan belanga itu haruslah kamu pecahkan. Oke, sampai situ aja dulu. Ini tentang perkara najis. Apa bedanya najis dengan haram? Ayo, siapa yang tahu? Kasih ide dulu, kasih pendapat. Apa bedanya najis dengan haram? Apa bedanya haram dengan najis? Apakah itu sama atau berbeda? Kalau najis itu disebut sama dengan jorok. Terus Kalau haram? itu tidak bagus. Tidak bagus. Hampir mendekati. Yo, coba yang lain. Ayo. Contoh begini.
Daging lembu sehat dimakan, halal dimakan? Halal. Tetapi kalau lembu itu dimakan beruang, dimakan singa, dimakan serigala di hutan, matilah dia. Tapi serigala itu menyisakan bangkainya. Lalu kebetulan lewatlah kau di situ. Rupanya lembu itu udah mati entah 2 hari, entah 1 hari yang lalu lah. Oh, kau lihat, dagingnya masih bisa dimakan loh. Kau ambil pisau, kau potong, masukkan di goni kan, bawa ke rumah. Itu apa namanya? Najis. Bukan haram, najis. Berarti udah mulai paham. Jadi kalau haram itu bagaimana? Haram itu berpantang untuk selama-lamanya. Kalau najis itu hanya 1 hari itu kita najis, nanti sore kamu mandi, kamu udah bersih lagi, udah suci lagi. Najis itu identik dengan jorok dan kotor. Jadi 1 harian itu najis. Itulah konsep di dalam hukum Taurat PL dulu. Nah sekarang pasar darah Yeshua bekerja di dalam diri kita setiap waktu, setiap detik. Itu bedanya, ya kan? Nah, tetapi tetap harus belajar hidup kudus kan begitu. Haleluya. Walaupun itu boleh dimakan, tapi bangkainya itu sudah najis. Bahkan dagingnya sekalipun, misalnya kamu potong lembu sehat, kamu masak hari ini, kamu makan hari ini, ternyata sisa, gak habis. Besok pagi kamu makan lagi, udah mulai basi sedikit ya kan? Dipanaskan, ya dipanasi, masih boleh makan. Ternyata nggak habis-habis, besoknya masih sisa. Bagaimana? Menurut firman itu sudah najis, jangan dimakan lagi. Padahal itu makanan yang sehat loh. Mungkin daging ayam atau daging kambing enak. Jadi kalau udah hari ketiga belum siap juga, jangan dimakan lagi. Itu sudah menjadi najis. Jadi bagaimana caranya? Supaya jangan banyak sisa. Belajar berbagi. Ini tentu yang sudah dimasak. Kalau yang masih mentah kan di freezer nggak apa-apa. Ini yang udah dimasak, udah dimakan nggak habis-habis. Yang udah dimakan, yang udah dimasak, udah dikasih bumbu. Misalnya dimasak 1 baskom, kita makan, nggak habis separuh. Besok kita makan lagi, belum habis-habis juga. Besok masih sisa juga. Yang sudah dikasih bumbu tadi, yang udah kita masak tadi, jangan dimakan lagi. Itu udah menjadi najis. Itu sebabnya rajin berbagi, rajin bersedekah, ingat tetangga kiri kanan, muka belakang ya kan. Kalau ada motong-motong ingat tetangga, kirimkan sedikit. Itu biasanya langsung habis. Biasanya langsung habis, ataupun kalau ada sisa-sisa sedikit aja, besok dimakan udah habis langsung. Haleluya. Oke, agak menegangkan sedikit ya. Enggak juga ya. Coba ayat 41 sampai 45. Ini yang terakhir dari pasal ini. Segala binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi adalah kejijikan, janganlah dimakan. Segala yang merayap dengan perutnya, dan segala yang berjalan dengan keempat kakinya, atau segala yang berkaki banyak, semua yang termasuk binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi, janganlah kamu makan, karena semuanya itu adalah kejijikan. Komodo, biawak, menjala dengan buaya, ternyata itu bukan jenis makanan. Tapi di Papua itu makanan enak. Buaya itu. Betul. Karena mereka nggak tahu hukum Tuhan, mereka nggak tahu hukum Elohim. Mereka kan nggak tahu firman. Ya apa yang ada bergerak ditangkapin lah. Namanya masih hukum rimba ya kan. Tikus pun ada, tikus dimakan. Ular yang ada, ular dimakan. Mau ular berbisa, ular tidak berbisa, makanlah di situ. Karena belum tahu hukum. Itulah kalau tidak, bedanya tahu hukum dengan tidak tahu hukum. Kalau kita kan jijik kan, mereka nggak jijik karena udah biasa.
dengan itu. Yang di pedalaman tentunya, kalau yang di kota nggak begitu lagi. Tapi entahlah ya, kalau kebiasaan itu kan susah lepas. Kecuali dia udah menerima firman ya kan, udah tahu kebenaran baru. Walaupun di kota, kebiasaan itu tetapnya itu tidak berubah kalau tidak ada firman.